Halo Pro Squad, kali ini kita akan belajar tentang React.js ya. Mungkin kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Jadi apa itu React.js? React.js merupakan sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membuat website dengan basisnya itu komponen. Nah, komponen ini apa? Komponen berisi kode yang dapat kita gunakan berulang atau reusable untuk mengembangkan tampilan. Contoh nih, misal teman-teman punya website dengan tampilan seperti di bawah ya. Jadi di atasnya ini ada navigation bar, ada navbar, dan kalau kita lihat tombol navbarnya ini mirip-mirip. Nah, ketika ada yang mirip seperti ini dan kontennya berbeda, ini kita bisa jadikan komponen seperti itu dan dipakai berulang. Kemudian yang di bawah juga ada daftar artikel. Nah, daftar artikel ini walaupun kontennya berbeda tapi desainnya mirip-mirip, ini juga bisa kita jadikan sebuah komponen agar kita ngodingnya itu cuma sekali dan dipakai berkali-kali gitu, reusable. Nah, kemudian React juga digunakan untuk membangun tampilan yang interaktif. Jadi kita bisa membuat website yang interaktif, yang dia itu kontennya bisa berubah tanpa perlu merefresh atau mereload halaman. Seperti itu. Nah, itu beberapa keunggulan React.js. Nah, untuk requirement-nya sendiri untuk mengembangkan website menggunakan React, ada beberapa yang perlu kita install ya. Yang pertama ada Node.js. Nah, Node.js ini kita install terlebih dahulu, bisa melalui websitenya aja, Node.js. Nah, ini silahkan download ya, silahkan klik download, dan kalau udah terdownload tampilannya akan seperti berikut ya. Kalau saya udah download di folder download, di bagian mana tuh? Nah, ini Node V20. Silahkan diinstal, ya paling sisa klik next, accept, next, dan install. Nah, kurang lebih seperti itu ya, jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini, klik finish, dan untuk ngecek apakah Node.js-nya berhasil terinstall atau tidak, teman-teman bisa buka CMD ya, command prompt, dan coba ketik node spasi min v. Jadi kita cek versi Node.js-nya versi berapa, udah sesuai versi 20.16.0. Nah, itu yang pertama yang perlu teman-teman install. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan development, ada baiknya teman-teman juga install Windows Terminal ya. Ini tuh opsional, tapi kalau diinstal ya lebih bagus. Nah, Windows Terminal ini bisa teman-teman cari di Windows Store ya. Ini Microsoft Store. Kemudian di pencariannya silakan cari Windows Terminal. Nah, ini yang paling atas, yang pembuatnya itu Microsoft Corporation, silakan diinstal. Kalau udah terinstall harusnya akan ada di ini ya, akan ada di daftar aplikasinya masing-masing. Ini saya ada terminal. Nah, seperti itu. Kalau udah install Windows Terminal, selanjutnya silakan install kode editor masing-masingnya. Ada banyak pilihan, ada VS Code, ada Sublime, Notepad, dan teman-temannya. Nah, ini saya serahkan ke preferensi masing-masing, lebih suka pakai kode editor yang mana. Kalau di saya sih udah terinstall VS Code ya, jadi sisa pakai, ini ada Visual Studio Code. Nah, kalau udah, requirement-nya udah diinstal semua, selanjutnya kita akan membuat project baru untuk React.js. Nah, jadi ada banyak cara sebenarnya untuk buat project React, tapi kali ini kita akan menggunakan Vite ya. Vite ini apa? Kalau kita lihat di websitenya, Vite, nah dia katanya front-end tooling ya. Salah satu fiturnya tuh adalah menerjemahkan bahasa yang kita pakai di React. Jadi JavaScript-nya React tuh ada agak beda dikit, menjadi JavaScript standar yang bisa dibaca oleh browser. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan menggunakan Vite. Untuk cara buat projectnya, silakan buat folder baru atau buka folder belajar latihan yang telah dibuat. Kalau di saya, foldernya itu ada di My Document, dan folder belajar. Nah, ini di folder belajar ini kemudian selanjutnya ada apa? Buka folder tersebut di Windows Terminal. Nah, cara bukanya ada banyak cara, paling gampang dengan klik kanan ya. Klik kanan terus open in terminal. Nah, kalau di sini tulisannya udah
belajar berarti udah benar ya. Selanjutnya buat project React dengan mengetik komen berikut ya. npm spasi create spasi feed add latest versi terbaru spasi nama project kita. Misal npm create feed add latest, mungkin saya zoom dikit, latest, dan nama projectnya misal React intro, misal React intro introduction. Kalau udah di enter, kemudian kalau ada kata yes no kayak gini silahkan ketik yes aja di enter. Nah lalu diminta untuk memilih framework mau nginstal apa, Vue kah atau React atau yang lain. Nah kita pilih yang React. Jadi bisa diarahkan pakai keyboard ya. Silakan arahkan pakai keyboard, dan ketika udah di React silakan tekan enter. Lalu kita pilih yang JavaScript, karena kita mau pakai JavaScript, silahkan tekan enter, dan projectnya udah selesai dibuat. Kalau kita lihat ke ini, ke dalam folder kita, di sini udah ada folder baru namanya React Introduction. Nah, selanjutnya buka folder tersebut di terminal. Nah, ada dua cara. Kalau misal terminalnya udah kebuka kayak gini, kita bisa buka foldernya dengan cd spasi nama folder React Introduction, RE di tab. Nah, bisa dengan seperti ini, atau kalau misal terminalnya udah ketutup, ya pakai cara yang klik kanan. Jadi silakan buka yang React Introduction dan klik kanan di sini, lalu buka di terminal. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ketik npm install untuk menginstal dependensi yang dibutuhkan oleh React. Kita ketik npm install. Enter. Nah, dia akan mulai menginstal dependensi atau library plugin-plugin yang dibutuhkan oleh React untuk menjalankan aplikasinya. Gitu. Jadi ini tuh tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Ya bisa lah ngambil dari 1 sampai 5 menit, nggak begitu lama. Oke, kalau udah kembali ke React Introduction seperti ini, berarti instalasinya sudah selesai. Dan selanjutnya, untuk menjalankan project React yang udah kita install, gimana caranya? Jadi teman-teman bisa buka foldernya di terminal dan code editor terlebih dahulu. Ini kita udah buka di terminal. Udah buka di terminal, selanjutnya kita buka di code editor ya. Bisa klik kanan, lalu open with code. Nah, di sini udah ada file-file yang dibutuhkan oleh React. Selanjutnya pada terminal silakan ketik npm spasi run spasi dev. Ya. Kita kembali ke terminal. Ini saya bersihin dulu, bisa pakai clear untuk ngebersihinnya. Nah, silakan ketik npm spasi run spasi dev buat ngejalanin project React yang udah kita buat. Nah, di sini kalau udah ada tulisan PT ready seperti ini berarti udah berhasil jalan, dan kita bisa buka React-nya di browser kita dengan mengetik URL ini di browser ya. Jadi silakan di copy atau bisa di control klik juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau udah kebuka seperti ini berarti React kita udah berhasil kita jalankan. Gitu. Atau kalau misal nggak bisa di control klik, bisa di copy aja dan paste di tab baru. Gitu. Kalau kita klik, nah ini code-nya bisa naik dan kita lihat browsernya nggak ke-reload ya. Nah, lalu untuk ngetes apakah benar-benar udah berhasil, ini kita diminta edit src appjsx dan coba di-save untuk ngetes apakah dia otomatis ke-reload atau enggak. Ya, ini saya tutup dulu, kembali ke slideshow. Nah, ini pada code editor, coba ubah 1 atau 2 huruf dari file src.appjs, lalu lihat hasilnya di browser tanpa perlu refresh halaman. Ya, jadi kita kembali ke code editor, pada folder src, cari appjsx, dan di sini ada tulisan edit ya. Nah, tulisan edit ini sumbernya dari sini nih. Tes HMR, halo, misal. Kalau saya save, kemudian saya kembali ke React-nya, lihat kata halo otomatis muncul di sini tanpa perlu merefresh
merefresh browser. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau ngebahas mengenai struktur folder yang ada di React.js ya. Jadi folder-folder ini tuh artinya apa sih? Ada banyak folder tapi kita belum tahu fungsi masing-masing ini apa. Mungkin nggak akan kita bahas semua, beberapa aja yang penting. Yang pertama dari atas, dari node modul terlebih dahulu. Nah, node modul ini berisi file dari library atau dependensi yang dibutuhkan project ini. Jadi kalau kita buka folder node modul, isinya ada banyak folder ya. Lebih baik kagak usah dilihat, kagak usah dicek. Seperti itu. Jadi biarin aja di situ, nggak usah diperhatiin. Isinya adalah plugin-plugin atau library yang dibutuhin oleh project ini agar project ini bisa jalan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada folder public, bisa diisi dengan file statik atau aset seperti gambar, atau font, atau logo, dan lain-lain. Jadi yang jenisnya file yang yang jenisnya itu aset, entah itu video, atau gambar, atau yang lain-lain, yang perlu teman-teman pasang ke project-nya, itu silahkan upload ke dalam folder public. Nanti dari folder public kita referensikan ke project kita. Kemudian ada folder src. Nah, folder src ini merupakan folder utama tempat kita ngoding. Nah, jadi kebanyakan kegiatan kita nanti akan dilakukan di dalam folder src ya. Gitu. Di dalam folder src ada apa aja sih? Yang penting tuh ada app.jsx. Jadi ini file komponen utama tempat kita ngoding HTML dan JavaScript. Nah, kalau teman-teman tadi lihat, kalau kita ubah si app.jsx, otomatis si website juga berubah kan. Kalau baris ini misal saya hapus nih yang baris edit, baris 25. Hai Ibu, misal save. Nah, maka dia akan berubah juga menjadi Hai Ibu. Jadi kurang lebih ini tuh merupakan file inti gitu, tempat kita ngedit buat halaman kita nanti di app.jsx sumbernya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada file index HTML nih di luar. File pembungkus tempat app.jsx kita di render. Jadi kalau kita buka index HTML, nah ini sebenarnya HTML yang file pembungkusnya gitu, tapi bukan di sini nanti kita ngoding. Kita ngodingnya di app.jsx. Nanti di app.jsx kita akan dirender di sini nih. Si root ini akan menghilang dan diganti dengan isi dari app.jsx kita. Nah, kemudian selanjutnya ada file index.js. Ini file utama yang menghubungkan antara tempat kita ngoding, si app.js, dan file pembungkusnya, si index HTML. Nah, gitu. Jadi ini kalau misal nggak ada keperluan, si main.jsx ya, bukan index ya. Ini kalau nggak ada keperluan, nggak mau install library, mending kagak usah diganggu. Si main.jsx ini. Ini yang menghubungkan antara si index HTML-nya kita dengan dengan si app.jsx kita. Nah, seperti itu ya. Dan terakhir ada package.json. File ini berisi informasi daftar library atau dependensi yang dibutuhkan project, berguna ketika ingin mendownload ulang folder node modul. Jadi isinya si package.json ini itu merupakan daftar library yang dibutuhkan oleh React ya. Kayak mungkin dari React-nya juga dia versi berapa, lalu ya Vite-nya versi berapa. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Nah, kalau misal teman-teman mau copy paste project yang udah teman-teman buat, saya sarankan node modulnya itu dihapus dulu. Jadi node modul bisa kita hapus. Ini si node modul. Nah, kalau udah dihapus, baru bisa di copy paste ke tempat lain gitu, biar nggak terlalu lama kopasnya. Soalnya kan node modul isinya banyak banget ya. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, kalau node modulnya dihapus, ini dibatalin dulu. Ya. Kalau node modulnya dihapus, cara ngembalikinnya gimana? Nah, kalau kita lihat nih, node modulnya udah nggak ada. Kalau node modulnya dihapus, cara ngembalikinnya adalah sesuai dengan cara kita install si React-nya tadi, dengan npm install di folder project-nya. Itu. Jadi kita bisa buka terminal. Kalau mau ngeberhentiin si React-nya bisa dengan Ctrl+C ya, untuk ngebatalin sesuatu. Kalau misal mau mengembalikan node modul yang udah hilang, bisa dengan mengetik npm spasi install. Nah, dia akan menginstal modul-modul plugin yang ada di dalam package.json. Gitu.
Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita lihat node modulnya udah kembali. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk struktur folder di React.js, dan dengan ini kita akhiri untuk sesi pengenalannya ya. Untuk dive deep ngoding lebih lanjut tentang React.js, kita akan bahas pada video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.